ayo, ayo, ayo. Membayangkan beliau itu masih lunak-lunak itu tadi loh. Iya. Bapak sama siapa? Siapa yang mau ngantar bapak? Sudah Bu, saya mau ke rumah ibu. Seperti itu. Ya. Saya mau ke rumah ibu. 5 hari ya. 5 hari lah. Dari setelah saya ngajarin gerakan kedua dan ketiga, kemudian seri. Waktu itu saya ajarin cuma 3 seri. Iya Pak, nanti diulang-ulang ya Pak. 5 hari ya Pak. 5 hari kemudian, Bu, saya mau ke rumah ibu. Jangan Pak, saya ingat bapaknya. Saya masih membayangkan beliau masih yang pertama ketemu saya. Enggak Bu, saya mau ke rumah ibu. Ternyata beliau datang ke rumah saya, setir mobil sendiri. Setir mobil sendiri tuh. Pak, saya jemput itu di mobil, saya kira gimana gitu ya. Mau saya tuntun. Ya, beliau itu sudah sehat, sudah. Enggak, masuk. Bu, kalau saya dicek di gerakan saya, langsung latihan. Subhanallah, saya bayangkan itu beliau masih gini ya, dituntun, saya turunkan dari taksi itu sudah sudah sehat. Kemudian beliau minta izin, Bu, karena saya itu ada usaha. Halo Bapak. Maaf, waktunya mepet Bapak. Enggak apa-apa ya. Lanjut Bu, lanjut Bu. Iya, iya. Nah, kemudian ternyata beliau tuh izin ke saya, Bu, saya itu mau ke Papua karena bisnis saya di Papua. Ke Papua 2 minggu berikut cuma 2 minggu. Saya latihan Bu, sesuai cara Ibu. Jadi saya sudah latihan pagi 3, sore 3. Saya mau ke Papua. Bayangannya Pak Amir tuh. Pak Amir apa makan? Kan dia ada diabetesnya juga. Makan jangan ketemuan sama saya. Bapak, ini aku saya terakhir makan sudah sehat. Itu ya Bu ya. Jadi Pak, ini Pak kalau mau ngajarin, mau melatih orang sekali lagi nafasnya dulu. Ini dengerin bocor apa enggak? Masih ditekan nafasnya. Caranya menahan nafas, perutnya dikembungkan, gitu ya. Kenapa dikembungkan? Supaya diafragmanya kan jadi turun kalau dikembungkan. Jadi rongga dadanya jadi meluas, paru memberikan kesempatan, paru-paru mengembang, medis kan? Ya. Nah, intinya telat ini. Lama dilakukan. Baik. Keuntungan dari berlatih BEB, ya Bapak Ibu sudah. Tia Lasmana Putri, panggilannya Tia. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Yang paling besar namanya Andrea Gandana, kakak saya laki-laki, kelahiran tahun 73. Yang kedua saya kelahiran tahun 81, udah 40 Bu, udah bukan anak-anak lagi. Yang ketiga adik saya yang tadi melayani ibu dan bapak di registrasi, namanya Citra Lasmana Putri, sama belawan. Citra itu kelahiran 85. Jadi kami 3 bersaudara, dan kebetulan yang lebih banyak mendampingi bapak di Bioenergy Power itu saya, karena kakak saya dulu sudah sibuk kuliah, gitu, sibuk kerja, gitu ya. Waktu saya mendampingi bapak, kakak saya malah sudah kerja dan selama di Bogor. Adik saya masih ABG yang belum mengenal bagaimana caranya nyari duit, jadi masih sibuk main. Jadi mau nggak mau kepaksa saya yang sering mendampingi bapak. Dari tahun 96 sejak bapak saya melihat mulai mempelajari, meneliti, bertemu dengan para dokter-dokter di Bandung. Karena kebetulan rekanan dokter-dokter di Bandung bapak banyak sekali. Saya mengikuti dari tahun 96 sampai akhirnya tahun 99
saya betul-betul sudah digiring sama Bapak untuk membantu Bapak menyebarluaskan BLTI. Saya ikut setiap Bapak mempresentasikan, karena dulu itu kalau di sini sekarang kita judulnya sosialisasi ya. Kalau dulu namanya presentasi. Setiap Bapak presentasi, baik itu instansi ke instansi, grup ke grup, sampai rumah ke rumah. Jadi kami itu pernah datang ke rumah keluarga besar siapa, karena diminta, Pak Hari kalau datang dong ke rumah, presentasikan dong di saya mendampingi. Saya tahu persis perjuangan Bapak dari nol sampai BMP itu besar, dan sekarang alhamdulillah saya lihat makin besar. Jadi saya ikut mengamati, Bapak ajak melatih ke sana kemari, keluar Bandung ke Cirebon kemana saya ikut teh katanya. Karena kebetulan saya kan sekolahnya dulu jurusan marketing, jadi mungkin dirasa udah pas kayaknya gitu. Dan menurut keluarga saya karakter yang paling mirip dengan Bapak. Yang paling diantara 3 anak, saya yang berani tampil di depan seperti ini, yang lainnya nggak berani. Jadinya saya yang memaksa Bapak, ayo dah ikut sampai akhirnya suatu hari Bapak bentrok, ada acara di Jakarta dan di Bandung dipanggil untuk mempresentasikan sebuah instansi perbankan untuk mempresentasikan bioenergy power di ibu-ibu perbankan BJB Syariah, Bank Jati Syariah, ibu direksi. Saya benar-benar tegang. Tapi karena setiap presentasi saya di bawah, saya mempresentasikan persis dari A sampai Z seperti yang Bapak sampaikan, dan alhamdulillah mereka paham dan berlatih dan sudah merasakan manfaatnya. Jadi sejak saat itu sampai akhirnya tahun 2000, saya jadi pancang kaki ini jadi cerita sedikit apa ya. Sampai tahun 2006 saya hamil anak pertama, hamil besar, sudah bulannya melahirkan, saya masih ikut Bapak melatih di Pemkot Kota Cimahi, melatih seluruh karyawan beserta Wali Kota Cimahinya Bapak Ito Tohia. Di situ saya perut besar masih ikut melatih. Begitu saya melahirkan langsung, harus stop, gak usah urus BP. Karena Bapak itu adalah bapak dan kakek yang luar biasa. Saya sedikit mau curhat, kalau Bapak itu gagal menjadi seorang suami untuk ibu saya, tapi menjadi seorang bapak dan kakek, Masya Allah, luar biasa. Dan saya berdoa bersama anak-anak dan cucu-cucu, semoga surga paling indah bisa diberikan Allah untuk Bapak, karena Bapak luar biasa. Jadi begitu saya melahirkan, stop, udah gak usah kata Bapak, urus anak kamu, urus keluarga. Jadi sejak itu saya vakum, tidak pernah lagi mengikuti perkembangan. Akhirnya dan sudah mulai sejak tahun 2007 ke sini tuh sudah mulai banyak rekan-rekan yang membantu Bapak, dan akhirnya tahun 2016 ya sudah mulai ada program training of trainer ini. Di sini saya pikir mulia sekali. Tujuan Bapak yang pertama adalah bagaimana cara Bapak memperpanjang lengannya untuk merajut ulang kesehatan bangsa. Jadi tujuannya adalah bagaimana supaya semua masyarakat di Indonesia bahkan di dunia ini sehat melalui ikhtiar BEP-nya. Sehat atau tidaknya itu Allah yang Maha Kuasa yang akan memberikan kesembuhan. Tapi ini bagaimana cara supaya jadi ikhtiar supaya masyarakat semua sehat. Akhirnya terciptalah training of trainer, di mana ini adalah perpanjangan tangan agar pada saat Bapak tidak mampu berekor KB lagi, masih banyak orang-orang yang bisa memperpanjang sehingga amal jariahnya tidak akan terputus, dan nanti ibu bapak yang menjadi perpanjangan tangan Bapak pun insya Allah kelak akan mendapatkan amal jariah yang tidak terputus karena pengajaran ilmu ini ya, apalagi ini ilmu untuk kesehatan, untuk merawat diri kita yang sudah seharusnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh merawat diri kita. Jadi saya sangat bersyukur setiap saya menghadiri TOT. Karena saya jarang sekali, ibu bapak mungkin jarang lihat saya di virtual, latihan Zoom, jarang sekali saya lihat bertatap muka. Tapi mungkin kalau TOT pasti ada saya. Disinilah dimana saya menyadari bahwa alhamdulillah ya gitu, ilmu ini masih berjalan terus. Jadi mudah-mudahan akan ada terus TOT ke-18, ke-19, ke-100, ke-1000 dengan segala jenis aturan-aturan yang berlaku sebagaimana mestinya yang sampai nanti tidak berubah, sehingga
MUKB-nya dapat berjalan dan akan menjadi amal jariah yang terbaik untuk semua yang melaksanakan TOT. Nah, saya di sini sedikit dulu cerita yang pancak kakinya, cerita kisah keluarganya. Saya mau menjelaskan bahwa saya di sini di kelembagaan kedudukannya ada di Bioenergy Power Training Center, yaitu BEPTC yang sering disebut-sebut BEPTC apa sih? Jadi BEP itu pada saat Bapak sebelum meninggal, Bapak mendirikan yayasan karena selama ini Bapak single fighter. Dulu pernah bentuknya usaha, bisnis murni, lalu setelah itu Bapak jalan sendiri. Akhirnya Bapak sebelum meninggal mendirikan yayasan agar BEP ini bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan organisasi yang baik gitu ya. Didirikanlah yayasan, lalu didirikan juga Bioenergy Power Training Center oleh yayasan untuk sarana kegiatan-kegiatan seperti ini, TOT, BEPers ya. BEPers itu apa? BEPers itu tadi sudah dijelaskan ya, yang membuat kartu-kartu identitas orang-orang yang berlatih BP. Lalu tadi ibu bapak yang sudah belanja-belanja di depan, nah itu semua kegiatan BPTC. Nah, jadi kedudukan saya dan adik dan kakak saya ada di BPTC, tapi yang paling banyak berperan ini adalah ibu bapak semua, ibu bapak pelatih, ibu bapak BPers dan ibu bapak pengurus yayasan yang paling besar perannya di sini. Nah, jadi saya mencerita apa? Teknik melatih, ya. Teknik melatih mau mana nih banyak sih. Jadi intinya melatih latihan BEP itu ada 3 jenis, ada 3 posisi. Yang pertama adalah posisi duduk di kursi, itu adalah posisi paling ideal. Kenapa ideal? Karena tidak semua orang bisa jongkok dan tidak semua orang bisa berdiri. Nah, yang pertama posisi duduk, yang kedua adalah posisi jongkok sila di lantai. Maaf tadi kalau saya sebut jongkok, sila di lantai di karpet. Ini juga boleh untuk yang mampu sila. Untuk misalnya kalau berlatih di tempat-tempat yang tidak ada kursi, mau duduk di taman atau di karpet, silakan. Satu lagi ada posisi berdiri. Ini juga bukan wajib. Ini juga tidak harus semua orang yang lebih pekar, lebih muda, lebih jago, pendekar harus berdiri, tidak. Ini untuk yang mau saja. Jadi ditawarkan 3 posisi, yang satu bersila, yang 2 duduk di kursi, yang ketiga berdiri. 3 posisi ini dipilih saja monggo, yang paling enak mana. Tapi khusus untuk posisi berdiri ini lebih berat. Karena energi yang dipakai lebih besar juga, tapi yang dihasilkan pun lebih besar juga. Kalau mau coba saja boleh, cukup tahu boleh, mau latihan rajin boleh. Tapi kalau mau wajibkan harus latihan berdiri, kami tidak merekomendasikan itu. Sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Lalu teknik melatih apa lagi? Ini bagian siapa? Bagian tante ya? Iya. Saya bingung bagian saya sampai mana. Dan saya juga sebenarnya bingung kalau disuruh berdiri mau cerita apa, karena kalau saya nggak dibatasi banyak sekali yang pengen saya ceritakan. Banyak sekali yang pengen diceritakan, bagaimana sih gerakan BEP itu gitu ya. Bagaimana sih cara kita pendekatan kepada calon peserta BEP. Cara pendekatan bagaimana? Yang pertama itu adalah ada 2 macam ya pendekatan itu. Apakah ada orang calon BEPers itu ada 1 datang ke kita untuk minta dilatih. Yang kedua kita mencari orang untuk gimana ya caranya kita menyihati orang gitu. Nah, pandangannya ke depan, gerakannya mengalir. Geseknya cuma sampai di ujung di garis baju aja, jahitan. Kembali mengalir tegak. Gesek di puting. Boleh dengan jari-jari tengah 4 atau jempol aja, atau semua jari. Lalu langsung mengalir ke belakang. Lalu dorong pelan ke depan. Mulutnya dibuka. Ini yang suka lupa.
Ini sebetulnya ini tidak harus nempel. Jadi bapak itu pernah menempel, agak menempel pas gini, pernah juga ngebuka sedikit. Jadi sebetulnya nggak terlalu. Ya, jadi karena bukan ini yang inti utamanya. Jadi inti manfaat jurus pertama itu, ini ya, tarik ini, condong ke depan. Kenapa ada digesek ini di bagian samping perut? Di sini pusat oksidasi. Jadi kalau ibu bapak tahu harakiri, kenapa bunuh dirinya di bawah pusar? Karena disitulah tujuannya, begitu ditusuk, begitu dicabut, semua udara oksigen keluar membawa darah, langsung mati seketika. Jadi ini pusat energi terbesar beberapa jari di bawah pusar. Nah, kenapa digesek di perut? Supaya oksidasi maksimal, supaya proses pada saat kita ambil O2 sebanyak mungkin, ditahan selama mungkin itu menimbulkan cadangan energi yang banyak. Nah, lalu setelah digesek di perut, kembali mengalir tegak, gesek di puting, boleh begini, awal muasalnya begini, tapi lama-lama banyak orang yang nggak bisa gini-gini, jadi ya pakai jempol aja. Ada fungsinya, ini yang harus dikenakan karena fungsinya adalah di sini ada hormon prolaktin dan oksitosin, mencegah kanker payudara dan prostat untuk pria. Jadi ini sepele tapi harus dikerjakan. Lalu tarik ke belakang, coba ibu bapak rasakan pada saat ibu bapak tarik ke belakang dulu sekitar ketiak ya. Patokannya bukan dada tapi ketiak. Karena kategori dada orang beda-beda. Jadi kata Tante Lis dulu ada yang pernah ngomel pas disuruh di sini bilang, "Bu, bukan di perut, di dada." Orang dadanya di sini katanya. Begitu kan. Jadi kepatokannya ketiak. Jadi tarik dulu belakang ketiak, ibu bapak coba pada saat begini stretching, kerasa nggak tulang belakang kita? Nah, disitulah sumsum tulang belakang kita bagian atas sampai bawah itu pusat hormon enzim antibodi terbesar. Jadi ada fungsinya semua gerakan ini. Lalu ini kan gesek, saya teriak aja. Soalnya kedengaran nggak ke belakang? Kedengaran ya. Tarik dulu ke belakang, stretching, lalu dorong pelan. Nah, kalau awal-awal bapak itu suka bilang agak bertenaga. Bayangkan mendorong mobil mogok. Tapi tenaganya dari sini, bukan dari sini. Karena kalau di sini pasti pegel. Dorong pelan dan mulutnya dibuka. Hah, bukan. Kenapa harus hah? Di tenggorokan kita ada beberapa bakteri yang diantaranya namanya bakteri E. coli. Mereka menyerap air yang besar. Jadi dia membutuhkan CO2 juga. Dia menghasilkan air dan membutuhkan CO2. Kalau ibu bapak menarik O2, bakteri ini kering nggak? Ibu bapak narik dari mulut, berarti ibu menghirup O2 lewat tenggorokan. Bakteri-bakteri di sini mati. Tapi kalau kita membuang CO2, kita ngasih makanan CO2 ke bakteri E. coli di sini, sehingga mulut kita tetap lembab. Jadi nggak usah ragu-ragu bu, aja. Kadang ada yang, tidak, kalau di kita nggak ditiup. Ya, ini efek mendorong dengan tenaga di sini, ini akan menimbulkan lebih hangat badan kita. Jadi lebih terasa hangatnya tubuh kita, panasnya darah lebih terasa. Diulang ya? Nggak usah. Kasih contoh aja kita. Kasihan yang gini-gininya. Ini satu, karena ibu bapak nanti harus maju ke depan ya. Satu-satu diuji. Jadi saya ingatkan lagi gerakannya. Tarik ke belakang, stretching, dorong pelan. Saya percepat. Nah, biasanya atur nafas. Karena ngos-ngosan. Boleh gini, boleh gini, nyamannya aja. Karena ini sebenarnya bukan bagian dari manfaat gerakan. Hanya enaknya kebiasaan. Dari bawah, jurus 2 atau gerakan kedua, tarik, melenting. Jawilkan ini sedikit, jangan sampai berhenti lama, jangan juga terlalu begini, jangan juga begini, santai aja. Mengalir, jawil sedikit, kembali, pandangan ke depan. Ini mengirit-ngirit skincare bu, karena ini untuk mengencangkan muka untuk ibu-ibu.
Untuk Bapak juga. Untuk bapak-bapak juga jelas. Tapi kan biasanya ibu-ibu yang paling pengen. Ya? Gerakan kedua itu menarik nafasnya pada saat sudah menarik nafas atau di bawah. Untuk semua gerakan nafas mulai ditarik bersamaan dengan gerakan dimulai. Dari gerakan satu tariknya. Jadi pada saat Gerakan tarik kedua? ke perut, ke dada itu masih buang nafas. Enggak, gini. Ini tarik ya. Yang kedua. Yang kedua ya, nanti kedengeran suara nafas saya. Jadi begitu saya gini langsung sampai habis ketarik. Kayaknya nggak kedengeran ya. Nggak apa-apa ya. Kedengeran nggak sampai belakang. Ya, jadi dari bawah, dari mulai gerak udah langsung narik nafas. Tarik. Nah ini udah mulai habis nafasnya langsung ditahan. Tahan aja terus. Kayak gerakan pertama. Jadi semua nafas ditarik bersamaan dengan gerakan dimulai. Buang sama. Maksudnya tadi yang pas. Pada waktu ke dada itu pada Oh, buang nafas. yang antara 1 dan 2. Ya, Nah. bukan membuang ya, masih membuang. Ya, antara 1 dan 2 atau antara 2 dan 3 gini. Ini 1, Yang bernafas biasa. buang. Nah, lalu jadi itu hanya Nafas pendek. nafas pendek. Jeda supaya kita nggak capek, nggak ngos-ngosan. Boleh jadi. Jadi boleh pas di sini. Boleh di sini. Oke. Atau boleh misalnya pas karena ada juga yang gini. Ya, atau boleh ya jurus 2. Nah, itu tuh mah hanya jeda bebas mau Bapak atau Bapak mungkin nggak bilang. Boleh. Jadi 1. Tapi kalau saya ya, sekarang jurus kedua. Boleh gitu? Boleh. Siap, boleh ke dada dulu? Boleh. Jadi ini sebenarnya bukan aturan baku Pak, kayak di sini aja langsung ke bawah atau ke sini dulu, itu bukan aturan baku. Tapi itu kebiasaan. Kebiasaan banyak pelatih setelah selesai jurus 1 mau kedua tuh gini dulu. Buang nafas gitu. Buang nafasnya tadi begini sudah buang. Habis begini boleh jadi ya. Atur nafas lagi. Itu hanya tidak ada teknik nafas yang diambil atau dibuang pada saat gini. Jadi saya simpulkan. Iya. Nafas itu habis ketika tangan ke sini. Iya. Selesai, habis. Selesai. Oh, lepas Nah, lagi. ini hanya ancang-ancang yang sudah terbiasa dilakukan oleh para pelatih. Biasanya setelah dari sini mau ke jurus 2, biasanya begini. Nah, apakah di sini Bapak ambil nafas tarik nafas? Itu terserah Bapak. Kalaupun Bapak ada ambil nafas tarik nafas, itu hanya jeda saja untuk rileks untuk memulai. Jadi bukan pernafasan segitiga. Bukan. Jadi itu karena itu bukan bagian dari gerakan BEP. Jadi ini gerakan BEP-nya sekali lagi. Tarik, tahan nafas, kan segitiga. Lalu segitiga satu lagi, buang nafas. Stop. Nafas habis dibuang. Ini habisnya berhenti gerakan BEP jurus 1. Setelah itu jurus 2. Kan ini yang betulnya ya. Yang sebetulnya gerakan ke gerakan ini jurus 2 dari bawah. Cuman itu adalah modifikasi dalam arti bukan merubah gerakan. Kebiasaan. Ancang-ancang mau memulai gerakan kedua. Bukan buang nafas itu sampai bawah. Enggak, buang nafasnya sampai di situ aja gitu. Oh enggak, nafasnya cuma sampai di sini. Sampai situ aja. Jadi setelah jurus 1 selesai, habis nih nafas Bapak. Selesai. Bapak biasa aja selesai. Jadi nggak ada narik buang. Lalu mau mulai lagi kedua, mulai dari bawah. Jadi nafas Bapak habis pada saat tangan sudah mentok ke depan, habis. Sudah. Tamat jurus 1. Mulai jurus 2 dari bawah. Tarik. Tahan. Buang nafas lagi. Habis jurus 2 tamat dipakai. Semua seni pernafasan tenaga dalam, BEP, Satria Nusantara, Merpati Putih, Kalimas Sadar, mereka itu semua menggunakan olah nafas segitiga. Seni pernafasan tenaga dalam, seni pernafasan segitiga, sama dengan BEP. Apa itu seni pernafasan segitiga? Tarik nafas, tahan nafas, ada posisi menahan dan ada buang nafas. Ada 3 poin itu. Nah, dalam BEP,
pola nafas segitiga ini adalah dalam satu gerakan. Jadi gerakan 1, tarik nafas, segitiga pertama, tahan nafas, segitiga kedua, baru buang nafas, segitiga ketiga, stop. Jadi 1, tarik. Tarik sebanyak mungkin, pandangan ke depan, tahan nafas, gesek di perut, gesek di puting, tarik ke belakang, stretching dulu, buang pelan, buka mulutnya. Jadi untuk awal-awal ibu bapak kalau melatih calon BFers harus diaba-abakan semua gerakannya. Udah ya, saya nggak pakai gini, nggak pakai langsung ya, habis langsung. Jurus 2 dari bawah. Tarik. Tahan nafas, begitu habis melenting, gerakannya mengalir ya, nggak ada jeda, nggak terputus. Gesek pandangan ke depan, kembali, gesek putingnya, tarik ke belakang dulu, buang pelan. Habis, jurus 2 dari bawah, jurus 3 dari bawah, boleh dari sini, tapi biasanya orang dari bawah. Tarik, lurus. Kenapa lurus? Ini stretching ke sumsum tulang belakang bagian atas. Jangan bengkok, karena kerasa kalau bapak ibu gini ya. Lingkaran besar ini untuk menghimpun energi kita. Kembali sejajar perut supaya oksidasi di perut. Sedang sejajar hidung. Kembali masih menahan nafas. Kecil di bawah dagu. Kembali ke jurus 1. Pandangan ke depan. Gesek puting, jangan kelewat, tarik ke belakang, buang agak ke atas, 45 derajat. Masalah perkara ini nempel, ini enggak, pernah bapak nempel, pernah bapak ngebuka, tidak jadi masalah. Karena yang penting adalah gerakan tadi. Jangan lupa gesek puting, jangan lupa gesek. Jurus tutup, tarik, sejajar ketiak, tempelkan pusat pelepasan energinya nih, tep, L gini 90 derajat, lalu buang nafas. Yang paling penting ya, lalu tadi jeda ya antara satu seri ke seri kedua. Satu seri, 2 1 1 1 2 1 3 ya kalau lakber tuh. Lalu sekarang seri kedua 2 1 ya. Nah biasanya langsung nggak ada jeda apa-apa dulu, langsung. Ya, jadi ini contoh gerakannya. Nanti kalau ada yang gerak lagi saya jelaskan detail-detailnya. Sekarang akan dicontohkan dulu gerakan duduk. Nah, bagus. Ya, siap. Jurus 2 dari bawah. Siap. Tarik. Tarik nafas yang banyak, melenting sekuatnya. Jauhkan gerakannya mengalir. Bagus. Gesek di perut. Tegak lagi, jangan lupa gesek di puting. Tarik ke belakang, ini udah bagus-bagus loh gerakannya. Buang pelan, buka mulutnya. Ini tingkat internasional sudah, Bu. Mulutnya dibuka. Mulutnya dibuka dan ha. Ya. Jurus 3. Tarik. Lurus. Kenapa lurus? Stretching di pusat antibodi terbesar di tulang belakang bagian atas. Melingkar di atas kepala, badannya jangan tegang, rileks saja. Sejajar perut, sedang sejajar hidung. Kembali di bawah dagu, sekuatnya saja. Kembali jurus 1, gesek di perut, tegak, gesek di puting, tarik dulu ke belakang, buang 45 derajat, mulutnya dibuka, ha. Nah, bagus sekali. Jurus tutup, siap, tarik. Bagus, relax aja Bu, gak usah tegang, tempel pusat pelepasan energinya, buang nafas, jangan lupa dibuang nafasnya. Oke. Kuda-kudanya yang luas Bapak. Ya, yang enak kuda-kudanya, gak usah terlalu pelan, normal aja ya. Siap, jurus 1, tarik. Gesek di puting, tarik ke belakang, badannya nggak usah tegak, relax semuanya. Baru sekarang dorong agak bertenaga. Dibuka mulutnya Pak. Nah, oke. Pada saat melakukan gerakan sampai aja, biar nggak pegel. Dari bawah,
Jurus 2, tari. Ya, relax badannya. Lenting. Kuatnya, kembali gerakan ke 1. Gesek di perut dulu supaya oksidasi maksimal. Kembali tegang. Gesek di putih. Tahu ke belakang. Dorong pelan buka mulut. Bayangkan dorong mobil mogok, bukan mobil-mobilan, mobil beneran. Iya, bagus. Gerakan ketiga dari bawah, tarik, stretching, berhentinya di bawah perut. Nah, betul. Ini tarik besar. Oh, jangan berhenti. Maksudnya tadi ininya di bawah perut. Boleh. Kita ulang lagi Pak, maaf. Itu di atas kepala. Sama. Maksudnya bukan berhentinya. Jadi maksudnya pada saat lurus tadi, beratnya itu di posisinya di bawah perut. Ya, karena masih ada yang di atas waktu itu. Siap. Jurus 3, tari. Lurus. Lurus terus, tegak lurus. Ya. Tempel lingkaran. Tidak berhenti gerakannya. Ya, jadi langsung begitu udah nempel langsung. Kembali, ya langsung lagi. Hidung. Ibu yang baris ke perut. Ya. Ya, terus baru jangan berhenti. Jedanya terlalu lama Bu. Ya, terus langsung gesek perut. Tegang, gesek putih, langsung tarik belakang, buang atas, lupa ya. Jurus 3. Ya. Ya. Ya, tutup dulu. Jurus tutup dari depan, tarik, tempel, buang Ya, sedikit koreksi ya Bapak Ibu. Saat narik kecepatannya mulai berangkat sampai pulang itu kecepatannya tetap standar. Jadi kalau nariknya ya begitu terus kecepatannya. Ya, sama kecepatannya tetap dan tidak berhenti, gerakannya tidak berhenti. Tidak berhenti gerakannya. Ya, tidak berhenti. Tidak berhenti. Kemudian yang tadi gerakannya apa? Stretchingnya begini, dengan begini kan beda tarikannya. Oke, jadi semampunya. Tapi kalau misalnya dengan begini itu terganjal, Bapak Ibu, ya saya nggak ganjel piye gitu ya. Ya. Iya. Oke, jadi tetap harus nyambung terus gerakannya nyambung tidak berhenti. Terus kalau misalnya kerasa enak ini juga tidak berhenti. Jadi seret langsung. Tidak berhenti di sini, tidak berhenti baru buat tidak langsung dulu. Gitu ya. Gitu lah. Ngek, ngok. Ya, jurus 1. Mungkin sudah nyaman? Maju ke depan. Ya. Jurus 1, tari. Buka. Jangan titik. Jurus 2 dari bawah. Tari. Ini yang pelatih Bu Pado ya? Hehehe. Gerakan yang tadi. Kebaca. Jurus 3, tari. Lurus. Kalau berlatih senyum itu lebih baik karena akan lebih rileks ke semua anggota tubuh daripada kita sambil bersesudah. Beda rasanya kalau sambil baut kayaknya nggak ikhlas bukan mulutnya. Nah, tidak usah terlalu 45 derajat.
Terus tutup dulu. Tarik. Nempel. Buka mulutnya juga. Tetap harus ditutup. Tarik. Ya. Gesek perut. Gesek putih. Silakan yang mengalir ya, tidak mengoret. Dorong, buka mulut. Dari bawah, terus 2, tarik, penting, gerakannya konstan kecepatannya. Gesek di perut, kanan ke depan, tegak, gesek di putih, tarik ke belakang, dorong pelan buka mulut, Nah. Terus 3 dari bawah, tarik. Stretching, mengambil gerakannya besar, kembali sejajar perut, sedang sejajar hidung, kembali lagi sejajar perut, kecil, keluar dari dulu, kembali dulu 1. Tarik ke belakang, dorong ke atas, buka mulut. Ya. Atur nafas, akhir terus tutup, tarik. Tekan, buka mulut. Ya. Ya, yang banyak. Lakukan gerakannya Gerakannya sesuaikan saja dengan ritmenya masing-masing. Tapi jangan ada yang terlewatkan. Pada saat buang mulutnya dibuka dan sampai terdengar oleh telinga sendiri. Jurus 2 dari bawah, tarik, lenting, ya, mengalir ya, gerakannya konstan, tidak ada jeda berhenti. Ya, bagus. Jangan lupa buangnya didorong pelan, mulut dibuka. Jurus 3, tarik. Lurus dulu stretching di bawah perut. Bagus. Lingkaran besar di atas kepala. Gerakannya tanpa jeda. Ya, lagi. Buang 45 derajat ke atas, mulutnya dibuka. Jurus tutup, tarik. Mulutnya dibuka. Ya. Satu, tarik. Bapak kurang menarik. Kembali mengalir. Gesek putih dulu, tarik dulu ke belakang, stretching sejajar dada, dorong pelan mulutnya dibuka, tidak ditiru. Mulutnya kurang buka. Boleh diulang jurus 1, siap, nafasnya yang banyak, patungannya bunyi, anggap ibu bapak lagi ingusan, gitu ya, tapi gak usah, pelan-pelan aja. Ya siap, jurus 1, tarik. Tegak, gesek di putih, tarik ke belakang, dorong pelan, buang buka mulutnya. Tidak ada suara. Terus atur nafas dulu, ancang-ancang siap. Jurus 2 dari bawah. Pada saat menarik nafas mulutnya ditutup ya. Jadi hanya hidung yang ada. 1, 2, 3, tarik. Melenting, santai aja. Kalau mau pelan, gak usah terlalu pelan. Gesek di perut. Tegak lagi mengalir gerakannya, relax. Gesek di puting, jangan dilupakan. Tarik dulu ke belakang, stretching. Dorong pelan, buka mulut.
Ya. Jurus 3 dari bawah. Besar. Kembali sejajar perut. Jangan berhenti, sejajar perut. Kembali. Paneng. Di bawah dagu. Kembali ke gerakan pertama, pandangan ke depan. Gesek di puting, jangan lupa, tarik ke belakang. Buang 45 derajat ke atas. Buka mulutnya. Bagus. Bagus. Ya, gesek, pandangan ke depan. Mengalir gerakannya, jangan ada berhenti. Gesek di puting, tarik ke belakang dulu, stretching, dorong pelan, bayangkan dorong mobil, buka mulut. Ya, bagus. Ancang-ancang dulu, siap, jurus 2. Dari bawah sama-sama. Tarik. Nafasnya yang banyak penting. Jauhkan langsung kembali ke jurus 1. Pandangan ke depan, relax saja. Gesek di puting, bagus ya, pelan-pelan semua gerakannya hebat. Dorong, buka mulutnya. Ya. Nah, tadi kita bisa buka Pak. Siap ya? Cang-cang, jurus 3, tarik. Lurus, tegak. Nah, lurusnya, maaf saya potong, kembali ya, diulang ya. Masih banyak yang lurusnya di bawah sejajar dada. Patokannya telapak tangan kita ada di depan pusat. Ketinggian. Coba. Ketinggian Ibu. Nah, Sama nariknya, tes. Nariknya jangan terlalu cepat itu tadi. Nah, nariknya. Ibu-ibu, lutut itu ditekuk saat buang nafas saja. Selama proses gerakan yang lain tetap tegang. Ya, tetap tegang. Jadi, apa tadi? Duanya. Tetap tegang, lututnya tetap tegang. Tegang. Nah, baru kalau mau buang. Jadi pada saat kita narik, ini tetap tegang, melenting juga tetap tegang. Kembali gerakan 1 juga tetap tegang. Kita. Monggo Bapak, ini untuk simpanan pengganti kaldu ya. Sudah selamat. Sekali lagi selamat Bapak Amiruddin Nuridin dari Pekalongan, selamat Halo, sukses, selamat. Yes. Selanjutnya bersiap-siap Ibu Sumirat dari Pokok 7 juga. Maaf. Selamat Bu Sri. Madep sini Pak Saliman nggak kelihatan. Ulangin bus kuning. Kuning kata. Selanjutnya Ibu Rini, selamat BMKB, semoga berkah. Sekali lagi selamat
Ya udah terus tak film. Selanjutnya karena Ibu Epi sudah pulang, jadi saya akan minta perwakilannya oleh pelatihnya. Selamat. Untuk masih ada. Yes. Ibu Dewi. Selanjutnya Ibu Raja Dini Baktiari. Selamat Ibu Dini, selamat menjadi pelatih karate, selamat berkarir, semoga berkah. Bersiap-siap Ibu Adlina Adris dari Pokal 9. Silakan Ibu Adlina Adris dari Rumah Sakit Pokal 9. Ayo.